Dowok adalah murid SMA malas dan nakal. Gara-gara sering bolos, berantem, dan mendapatkan nilai buruk, dia pindah sekolah sampai 3 kali. Karena ayahnya sudah meninggal, seringkali Dowok membuat ibunya itu marah gara-gara kelakuannya. Selain itu, Dowok juga memiliki teman yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Dia bernama Zhao. Nah, Zhao ini berbeda sekali dengan Dowok. Dia pintar, rajin, dan berhasil masuk ke universitas ternama. Dan yang terakhir, kita akan diperkenalkan dengan binatang kesayangan Dowok. Dia adalah Herty, seekor anjing labrador pemberian dari almarhum ayahnya. Herty sendiri adalah salah satu alasan kenapa Dowok seringkali bolos sekolah. Itu karena Dowok ingin selalu berada di sampingnya. Sampai suatu hari, Herty akhirnya melahirkan 3 ekor anak yang mereka beri nama Chubby, Dodo, dan General. 3 anak Herty tumbuh dengan sangat baik di rumah. Ibu tidak lelah memberi mereka makan, sedangkan Dowok dan Zhao rajin memandikan mereka. Walaupun kadang merepotkan ibu karena sifat nakalnya, tapi keluarga itu sangat menyayangi mereka. Suatu hari, General si bontot jatuh sakit. Dia ini ternyata emang udah lemah dari lahir, sehingga hari itu Dowok dan Zhao pun membawanya ke klinik hewan. Untunglah dokter mengatakan jika General masih baik-baik saja. Dia hanya akan memberikan suplemen nutrisi dan menyuruh Dowok untuk tidak lupa memberinya makanan yang bergizi. Singkatnya, ketika sampai rumah, ibu menyuruh Zhao untuk masuk ke kamar. Ternyata dia ingin marah-marah kepada Dowok karena hari itu gurunya menelpon dan mengatakan jika Dowok sering sekali bolos sekolah. Karena dia tahu jika Dowok bolos karena ingin terus bermain dengan Herty, saat itu juga ibu menyuruh anak sematawayangnya itu untuk mencari orang yang bisa merawat Herty dan anak-anaknya. Atau kalau tidak, ibu akan membawa mereka ke penampungan hewan. Keesokan harinya setelah pulang dari sekolah Dowok untuk meminta maaf kepada para guru, ibu diam-diam menelpon pamannya Dowok alias adiknya sendiri untuk membawa Herty ke pelatihan anjing kenalannya. Awalnya paman ragu, tapi setelah ibu bilang jika dia akan membayarnya, paman langsung cus menjemput Herty dan anak-anaknya. Tapi ketika sampai di tempat pelatihan anjing, ternyata temannya itu sudah resign dan paman pun menjadi kebingungan. Dia yang tidak tahu harus apapun terpaksa membawa anjing-anjing tersebut ke toko miliknya. Seketika orang-orang yang kebetulan mampir ke tokonya pun menjadi senang dan tertarik karena melihat lucunya Chubby, Dodo, dan General. Setelah seorang poluan menitipkan sketsa wajah dari 2 buronan untuk ditempel di toko paman, Dowok menelpon untuk menanyakan keadaan Herty. Remaja itu memberitahunya jika baru saja dia bertengkar dengan ibunya. Tapi ketika tahu anjing-anjingnya itu dititipkan kepada paman, Dowok senang dan tidak khawatir. Di malam yang sama, 2 orang penjahat sedang melihat siaran berita tentang mereka. Ternyata mereka ini adalah buronan yang telah mencuri beberapa berlian. Tapi karena wajahnya nggak kelihatan, polisi hanya bisa membuat sketsanya saja. Menyadari jika polisi akan sulit melacak mereka, malam itu mereka beristirahat sambil tawar-menawar kepada seseorang yang akan membeli perhiasan yang baru mereka curi. Karena berlian itu adalah barang curian, si bos berencana akan menggunakan anak anjing sebagai tempat penyimpanan berlian tersebut. Jadi anjingnya nanti akan dicongkel matanya lalu diawetkan. Esoknya, karena si bos tahu jika toko milik paman terdapat 3 ekor anak anjing, dia dengan rencana liciknya langsung pergi ke sana. Jadi, Dopil anak buahnya bertugas untuk mengalihkan perhatian paman, sedangkan dirinya akan mengambil anak anjing itu sendiri. Setelah memastikan paman tidak melihatnya, si bos langsung menyembunyikan General di dalam jaket. Tapi ternyata Herty melihat hal tersebut. Herty seketika menggonggong dan sedikit membuat si bos panik. Namun karena rencananya tidak ingin gagal begitu saja, si bos pura-pura takut kepada Herty sehingga paman pun langsung membawanya pergi. Selanjutnya, si bos dan Dopil kembali ke mobil untuk menaruh General di kandang, sedangkan Herty masih terus menggonggong. Sampai ketika pintu terbuka, dirinya dengan cepat lari mengejar mobil 2 pencuri itu.
Di tengah jalan hampir saja dia kehilangan jejak mobil si pencuri. Tapi berkat kegigihan dirinya ingin menolong anak bontotnya itu, Herty berusaha keras melompat hingga berhasil masuk ke mobil tersebut. Di sisi lain, Paman bingung karena Herty dan General tidak muncul ketika dia memanggilnya untuk makan. Secara bersamaan pula, Dawuk dan Zhao datang untuk menjenguk. Karena takut dimarahi karena General dan Herty tak ada di sana, Paman sampai berbohong kepada mereka dengan mengatakan jika anjing itu mungkin sedang jalan-jalan di luar. Tapi karena sedang marak jual beli anjing dan takut dua anjing kesayangannya itu diculik, Dawuk dan Zhao bergegas pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Kembali ke para pencuri, akhirnya sampailah mereka di gedung bekas sekolah. Di sini Herty sengaja bersembunyi karena tidak ingin mereka menangkapnya juga. Di dalam, Dopil meminta kepada si bos untuk memperlihatkan berlian itu sekali lagi. Sebelum benda mahal itu mereka masukkan ke mata General nanti. Tapi ketika mereka sedang menikmati keindahan berlian-berlian itu, General langsung menggonggong dan membuat si bos pergi untuk mengurusnya. Dopil sendiri kembali memasak mie yang hampir matang, sampai dia lupa untuk menyimpan berlian itu kembali. Hingga yang terjadi, berlian itu pun akhirnya ditelan oleh Herty yang tiba-tiba masuk. Si bos dan Dopil yang panik pun dengan cepat mengejar Herty, tapi sialnya mereka malah kehilangan jejak. Di tempat lain, Dawuk masih berusaha mencari Herty dengan bertanya kepada orang-orang, tapi ternyata usahanya itu belum ada yang berhasil. Dan dia yang sedih pun kembali ke toko pamannya. Tidak lama kemudian ibu menelpon. Dia marah-marah karena Dawuk belum pulang juga. Paman yang tidak ingin menambah keriuhan hidupnya pun tidak langsung memberitahu tentang masalah yang terjadi, sekaligus berbohong jika Dawuk tidak ada di tokonya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di gedung bekas sekolah terlihat si bos dan Dopil berjaga malam sambil mengurung General di kandang, karena mereka yakin jika Herty pasti akan kembali lagi. Tapi karena sudah ngantuk berat, Dopil yang ditugaskan untuk berjaga malam pun molor hingga tidak menyadari kalau Herty sudah datang. Dengan cerdiknya, Herty perlahan mendekati Dopil dan mengganti kandang berisi anaknya itu dengan kotak pizza kosong. Setelah berhasil mendapatkan General, Herty membuka kandangnya dan dia pun bisa bertemu dengan anaknya kembali. General lucu banget ya kayak aku. Loh, kok kayak anjing dong berarti? Cuk. Sampai ketika pagi tiba, General yang lapar berniat untuk mengambil sosis yang terpasang di sebuah ranjau. Herty yang tidak ingin anaknya itu celaka memindahkan General ke tempat lain, sedangkan dirinya akan berusaha mengambil sosis tersebut. Dengan hati deg-degan karena takut terkena ranjau, Herty menggunakan sebuah batang pohon untuk mengambil sosis tersebut hingga akhirnya dia pun berhasil. Tapi tidak jauh dari sana, Herty melihat seekor babi hutan. Sepertinya dia menginginkan sosis itu juga. Tapi karena sosis itu akan diberikan kepada General, Herty sekuat tenaga mengusirnya. Namun ketika Herty melihat anak si babi hutan itu nampak lemah dan kelaparan, dengan baiknya anjing Labrador itu pun memberikan separuh sosisnya kepada mereka. Herty lalu kembali ke tempat General dengan membawa satu sosis. Tapi sesampainya di tempat, dilihatnya General sudah tidak ada di sana. Dengan kalut, Herty pun segera mencari General yang ternyata General pergi ke daerah rerumputan. Di waktu yang sama juga, si bos dan Dopil yang menyadari jika Herty berhasil mengambil General langsung melakukan pencarian di sisi hutan. Hingga Dopil akhirnya menemukan jejak mereka. Keduanya pun mulai mengikuti jejak tersebut. Dan setelah cukup lama mencari, penjahat-penjahat itu pun berhasil menemukan Herty. Dopil dan si bos bekerja sama untuk menangkap Herty hingga berhasil memegang kaki belakangnya. Tapi tidak lama kemudian, babi hutan datang untuk menolong. Sontak si bos dan Dopil pun lari kocar-kacir karena takut diseruduk. Di tengah pelariannya, Herty mendengar suara anaknya dan saat dihampiri, ternyata anaknya itu sudah tergeletak sekarat karena digigit oleh ular.
Harti yang tidak mau anaknya itu tewas dengan perasaan terpaksa kembali mencari dua pencuri untuk meminta tolong. Para pencuri yang melihat itu pun langsung memanfaatkan kesempatan untuk membuat Harti kembali lagi padanya dan mengeluarkan berlian itu dari dalam perutnya. Si bos dan Dopil kemudian membawa Jenderal ke seorang pemburu karena mereka tidak ingin tertangkap oleh polisi. Awalnya pemburu itu tidak mau menolong Jenderal, tapi setelah diberi segepok uang, pemburu pun langsung mengambil penawar racun untuk Jenderal. Di sini bisa terlihat nih, kalau Dopil nampak kasihan dan sayang pada Jenderal. Dia juga meminta kepada si pemburu agar tidak menyakiti anak anjing yang malang itu. Ketika pemburu sedang memberikan penawar racun, si bos bertanya tentang kotak kecil di rak. Dan ternyata isinya adalah beberapa peluru langka. Pemburu berkata, ambil saja kalau mau, tapi jika mau mengambil peluru-peluru itu, si bos harus membeli senapan miliknya terlebih dahulu. Dia juga memberitahu untuk tidak usah khawatir tentang surat izinnya, karena senjata tersebut sudah ia modifikasi. Sepulangnya dari rumah pemburu, Harti memancing perampok itu lagi. Kali ini dia mengambil tas yang berisi dompet milik dua pencuri tersebut. Tidak ingin kehilangan barang berharga untuk kedua kalinya, bos dan Dopil pun segera mengejar Harti menggunakan mobil. Ternyata Harti memancing mereka untuk datang ke tempat penampungan anjing. Isi penampungan itu juga banyak yang berjenis labrador sehingga dua penjahat itu pun sangat kebingungan. Si bos dan Dopil lalu berusaha mencari Harti dengan mengecek satu persatu anjing, tapi kemudian mereka sadar jika ternyata tujuan Harti mengajaknya ke sana agar Harti bisa memiliki peluang untuk menyelamatkan anaknya. Cerdik banget emang, Harti lebih pintar dari aku ternyata. Karena si bos dan Dopil berhasil mempergoki Harti sekuat tenaga lari ke tempat penampungan itu dan bersembunyi. Si pemilik penampungan lalu menghampiri bos dan Dopil, tapi ketika mengetahui jika mereka adalah seorang pencuri anjing, dia segera menyuruh mereka pergi atau kalau tidak dirinya akan memanggil polisi. Tidak bisa berbuat apa-apa, keduanya kemudian meninggalkan Harti yang baru sadar telah kehilangan jejak mereka dengan putus asa berjalan tak tentu arah. Di tengah perjalanan turunlah hujan, dan di waktu yang sama Harti jatuh sakit. Dirinya tergeletak sambil terus memikirkan anaknya itu. Namun Harti yang tidak menyerah berjuang melawan sakitnya dan berusaha pergi sendirian ke klinik hewan. Si dokter yang menemukan Harti pun segera menghubungi nomor yang terdapat di kalung Harti. Sehingga Paman, Dowuk, dan Zhao langsung pergi untuk mengeceknya. Singkatnya, ketika mereka bertiga sampai, dokter menjelaskan jika Harti hanya demam. Dirinya juga memperlihatkan hasil X-ray di mana ada beberapa perhiasan di dalam perut Harti. Tapi untungnya perhiasan tersebut akan keluar ketika Harti membuang kotorannya nanti. Namun sedihnya dokter mengira jika kondisi Harti saja seperti itu, mungkin Jenderal sudah mati di luar sana. Dowuk yang sudah pasrah kemudian menelpon ibunya. Dirinya tidak memberitahu jika Jenderal mungkin sudah mati di sana, tapi Dowuk mengungkapkan jika dia hanya rindu kepada mendiang sang ayah dan akan pulang nanti jika Harti sudah sembuh. Sementara di tempat lain, dua penjahat sedang mengatur rencana untuk menjebak Harti dengan membuat jebakan di beberapa ruangan. Dan ketika merasa jebakan tersebut sudah sempurna, mereka memasak mie dan memakannya bersama-sama. Keesokan harinya, Harti yang sudah sembuh lalu segera dibawa Dowuk untuk pulang ke rumah. Tapi ketika akan dimasukkan ke mobil, anjing itu kabur dan menggonggongi spanduk gedung tua tempat dua penjahat bersembunyi. Awalnya Dowuk dan Zhao bingung sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Harti. Tapi ketika mereka melihat spanduk itu, mereka berdua paham dan segera pergi ke kantor polisi untuk meminta pertolongan. Kini akhirnya Harti bertemu lagi dengan dua penjahat. Mereka mencoba memancing Harti dengan menyekap Jenderal lagi. Ketika dua penjahat masuk ke gedung, Harti mengikuti Dopil yang membawa Jenderal. Tapi ternyata dia masuk ke gedung yang sudah dipasangi jebakan. Tapi untungnya Harti yang cerdik menyadari adanya jebakan di sana.
Dia dengan sengaja memegang tali sehingga jebakan pertama gagal. Sedangkan di sisi lain, Dopil yang ditugaskan untuk menumpahkan madu malah kembali kepada si bos karena ternyata madu-madu tersebut sudah mengeras. Namun karena masih ada jebakan berikutnya, si bos dan Dopil berusaha memancing Herti kembali. Tapi tanpa mereka sangka jika Herti mengambil sebuah kardus yang digunakan untuk menyingkirkan jebakan yang kedua. Sialnya di depan sana jalan terhalang oleh jaring, dan hanya ada satu pintu masuk yaitu kelas yang dipenuhi dengan jebakan tikus. Herti pun seketika berhenti dan terdiam. Dua penjahat yang merasa jika rencana ketiga berhasil, lalu keluar lewat ruangan lain untuk menangkap Herti yang sudah terjebak. Tapi ketika sampai malah Herti yang menjebak mereka hingga masuk ke kelas penuh dengan jebakan tikus. Jebakan-jebakan itu awalnya tidak terinjak oleh keduanya, tapi ketika Herti menjatuhkan pintu, inilah yang terjadi. Setelah berhasil mengalahkan dua penjahat, Herti langsung masuk ke lubang, tapi sialnya dia malah terjebak pada tali. Dia yang tidak ingin tertangkap begitu saja kemudian berusaha meloloskan diri dan menghindari kejaran mereka. Yang sampai akhirnya kedua perampok itu terjebak dengan jebakannya sendiri. Saat Herti ingin membawa Jenderal, ternyata di dalam sana hanyalah kotak yang berisi rekaman suara Jenderal. Dirinya pun langsung pergi ke tempat lain. Kesal karena jebakan-jebakan mereka tak ada yang berhasil, dua penjahat itu lalu mengambil Jenderal untuk memancing Herti datang. Dan kali ini si bos akan membunuh langsung anjing tersebut. Di waktu yang bersamaan, ia mendengar dari walkie-talkie curian jika polisi sudah menemukan lokasi mereka berdua. Dopil lalu menyuruh si bos untuk segera kabur, tapi dia menolak dan ingin membunuh Jenderal. Sontak Dopil mencegahnya karena dia kasihan, tapi ketika Herti muncul karena ingin segera menyelamatkan anaknya, si bos langsung menembaknya. Herti pun langsung terjatuh tak berdaya dan berusaha untuk bangkit untuk memeluk anaknya yang sangat ketakutan itu. Di saat itulah si bos ingin membunuh keduanya karena tembakan pertama hanya mengenai kaki. Tapi lagi-lagi Dopil menghalang, dia juga rela mati agar anjing yang tak bersalah itu tidak jadi dibunuh. Gara-gara kelakuan Dopil, polisi tidak lama kemudian muncul dan langsung mengepung mereka. Dowuk juga datang menghampiri Herti yang sudah terluka. Kini Dowuk bisa lega karena Herti dan Jenderal masih baik-baik saja dan dua penjahat berhasil ditangkap polisi. Seiring berjalannya waktu setelah kejadian itu, Dowuk bisa berkumpul dan bermain lagi dengan Herti dan anak-anak yang sudah semakin besar. Dia juga berjanji kepada ibunya akan fokus mengejar nilai agar bisa masuk universitas dan tidak akan bolos lagi. Sekaligus meyakinkan ibunya jika Dowuk bisa menjadi sosok pengganti ayah sebagai tulang punggung keluarga. Dan film pun selesai.